Pak Wildan. Sudah dijadikan co-host. Ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Bapak yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap belajar dengan Bapak hari ini? Siapa? Ya, tentu harus siap dan harus semangat. Nah, untuk lebih semangat, semangat dulu ya. Mari sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doanya kepada Ananda Nia untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Ya Masuk udah ke masuk. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semua ya. Dah. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran kelima, Bapak mau bertanya dulu. Pada minggu kemarin, apakah masih ingat kalian semua belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Ayo. Yang masih ingat pembelajaran kemarin? Iya, Pak. Pembelajaran kemarin yaitu tentang apa? Iman Tentang pada malaikat. tanda-tanda balik. Yang mana tanda-tanda balik itu bagi laki-laki yaitu sudah pernah merasakan mimpi basah dan usianya sudah 15 tahun. Sedangkan perempuan apa ciri-cirinya? Yaitu sudah Head. head dan sudah berusia 9 tahun. tahun. Nah, itu pelajaran tentang kemarin. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi ntar dulu lihat, kok di belakang itu masih ada yang ngobrol ya? Tangannya nggak mau diem. Diem dulu ya. Ingat, ya, waktu dulu kelas 1, kelas 2 kalau Bapak masuk kelas kalian suka nyanyi. Nyanyinya gini. Upami abdi parantos di kelas baham balem tekenging nyarios panangan sidakep dina luhur bangku kupingkeun ibu sareng bapak guru. Nah, jadi apa? Kalau udah ada ibu atau bapak guru di kelas, kalian tidak boleh ngobrol dan handphonenya simpan di atas meja. Jangan tulis-tulis dulu, jangan gambar-gambar dulu. Dengarkan dulu apa yang akan dibicarakan oleh ibu atau bapak guru. Nanti kalau sudah disuruh untuk berbicara, silahkan kalian berbicara. Nah, sudah kembali lagi ke pembelajaran. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pembelajaran dalam kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ada 3 sub. Yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, perjalanan atau peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tujuan pembelajaran hari ini cukup
kita sama-sama saja menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Apa? Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Sallallahu alaihi Madinah. wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Coba di sini lihat gambar. Ini gambar siapa ini? Ada anak yang memakai baju Pramuka namanya siapa ini? Ahmad Ambol Ahmad, baca Ahmad Ambalo. Bololo. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut ayah yang pindah tugas sebagai anggota Polri. Polri. Nah, ini Ahmad Ambalolo itu adalah anak dari sekolah lain yang pindah ke sekolah yang baru, seperti Ade Nining ya. Ade Nining waktu kecil di mana? Di Jawa. Sekarang Ade Nining di Cianjur. Nah, berarti itu juga sama. Ade Nining itu hijrah dari Jawa ke Cianjur. Jadi artinya hijrah itu bisa dikatakan dengan pindah. Nah, sekarang Bapak mau bertanya dulu. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar tersebut? Ada lagi gak selain Ade Nining? Siapa di sini yang pernah pindah? Saya, Pak. Dari mana pindahnya? Dari Tasik ke Bandung. Dari Bandung ke Subang. Dari Subang balik lagi ke Tasik. Wah, hijrahnya itu sangat banyak ya. Dari kota A ke kota B, balik lagi ke kota A ke kota B. Nah, itu juga bisa dikatakan Adenita itu hijrah, yaitu pindah. Nah, selanjutnya, lihat gambar selanjutnya. Di sini ada apa ini? Gambar apa ini? Unta. Gambar unta. Gambar unta lagi ditunggangi sama siapa? Sama orang. Anggap saja ini adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang mengikuti hijrah ke Madinah. Nah, yang mana? Ya, lihat di sini ini naik unta. Kalau sekarang mah apa? Naik motor, naik mobil, naik pesawat. Nah, dulu mah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu naik unta. Tanggal ini di sini ada tanggal 28 Safar. Nabi Muhammad itu memulai perjalanannya itu tanggal 28 Safar, lalu menginap dulu di mana? Di Gua Sur selama 3 hari. Lalu 1 Rabiul Awal memulai hijrah ke Yasrib. Lalu perjalanan lagi tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kubah, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yasrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu kaum Ansor ya yang berasal dari Madinah menyambut dengan kegembiraan. Sampai sekarang ada sholawatnya itu ya, kalau gak salah sholawat Badar. Tahu gak sholawat Badar gimana? Tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Tola'an Al-badru alaina taniyatil wada wajabat syukru alaina mada'alilahida. Nah, dulu Nabi Muhammad itu disambut oleh penduduk asli Madinah yaitu dengan sholawat atau yang dinamai sholawat Badar. Nah, sekarang juga suka dinyanyiin oleh kalian, suka disolawatin, yaitu tentang solawat Badar. Nah, Bapak mau bertanya, kalau bulan Masehi itu ada apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Nah, sekarang mau bertanya Bapak kepada Ade Nining. Ade Nining coba sebutkan bulan-bulan hijrah. Coba sebutkan Ade Nining bulan hijrah itu apa saja? Muharram, Ramadan, apalagi ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, Jabrullah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, kalau sekarang bulan apa sekarang hijrahnya?
Safar ya. Jumadil akhir. Bulan Februari Safar. akhir. Bukan, sekarang Jumadi akhir, maka Akhir. masuk ke bulan Rajab. Nah, jadi ada kalian hafal Masehi, ada juga harus tahu tahun Hijriah karena kita adalah orang Muslim, orang Islam ya. Nanti bisa ya dibaca-baca lagi. Apa lagi? Nah, baik, selanjutnya. Tahukah kalian apa hijrah itu? Silakan kepada Neneng Rohmah untuk membacakan apa itu hijrah. Hijrah secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy di Mekah. Ya, itu jadi secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Dan dari Mekah ke Madinah itu jaraknya yaitu 450,4 km. Wah, jauh sekali ya. Kalau dari Tasik ke Bandung saja sudah 80 km, apalagi ini 450,4 km. Wah, jauh sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Perhatikan video berikut ini. Baik, anak-anakku yang solih dan Muhammad hijrah ke Madinah, ada 3 penyebabnya. Di antaranya, 1. Dakwah Rasulullah, 2. Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Udah ya, jadi ada 3 sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, untuk selanjutnya ya, tugas dari Bapak, siap ya. Kalian sama Bapak akan dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, Neng Rohmah, Neng Sumani, dan Nia Rosdiana. Kelompok 2, Nining, Nisa, dan Neta. Yang kelompok 3, Nopi, Nopianti, Nurjanah, dan Nurtika. Bapak bagi kelompok 3. Nah, sekarang Bapak kasih lembar kerja kalian. Yang pertama ya, kalian coba tulis apa artinya hijrah. Yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah. Nah, untuk itu silakan kalian baca dulu bukunya halaman 78 sampai 79. Bapak kasih waktu 15 menit untuk membacanya. Ya, udah selesai membacanya? Nah, sekarang tugas kalian silakan ya tulis apa arti hijrah dan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah. Lalu kalian membuat pertanyaan yang barusan kalian baca dari halaman 78 sampai 79. Nanti pertanyaannya dijawab oleh kelompok yang lainnya. Udah? Siap? Nah, silakan Bapak kasih waktu 15 menit lagi untuk menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, sudah. Ya. Lihat. Sini kumpulkan ininya. Hasil lembar kerja kalian. Kumpulkan sama Bapak. Bapak mau lihat dulu. Ya, udah semuanya. Ya, silakan. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3. Silakan kelompok 1, Neng Rohmah bertanya, kelompok Neng Rohmah bertanya kepada kelompok Nopi. Silakan. Ya, udah dijawab. Baik. Sekarang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Ya, udah. Baik. Barusan yang Bapak cermati, ya,
yang paling baik di antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nilai kerjasamanya, nilai ketertibannya, dan menjawab pertanyaannya. Yang paling bagus barusan Bapak lihat dan Bapak dengarkan, yaitu kelompok 2, yaitu kelompok Nining, Nisa, dan Meta. Ya, tepuk tangan. Baik ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang barusan kita pelajari? Ayo, siapa? Ya, Ya, Pak. siapa? Ayo. Nining bisa menyimpulkan? Eh, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ini eh, ada beberapa hambatan untuk beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ada 3. Nih ya, kesimpulannya udah kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Yang kesimpulan yang kedua, jarak Mekah ke Madinah yaitu 450,4 km. Dan yang ketiga, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Bayat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba ada yang ditanyakan? Ada Sudah, tidak? Pak. Udah mengerti semuanya? Mengerti. Ya. Nah, jadi minggu depan Bapak akan kasih tugas sama kalian ya. Nanti di rumah kalian coba kalian cari. Di sini ada akobah. Ya, apa yang disebut baiat akobah? Ya, tulis apa yang disebut baiat akobah. Dan yang kedua, ada di dalam surat apakah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tugas kalian nanti di rumah minggu depan kumpulkan ya. Nanti Bapak lihat siapa yang paling baik mengerjakannya. Nah, untuk itu sebelumnya Bapak ingatkan kembali ya kepada anak-anak sebelum pembelajaran selesai, kalian di rumah baca-baca ya, jangan terlalu banyak bermain HP. Duh, kalian tahu gak Bapak Hoirul Tanjung? Bapak Hoirul Tanjung itu dulunya ya masih kecil, dia adalah anak yang miskin. Tinggalnya juga di mana? Di dekat kandang kambing. Tapi karena dia masih kecil, rajin membaca, akhirnya setelah dewasa dia menjadi orang yang sukses sehingga dia sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia. Tahu Transmart kalian? Pernah main ke Transmart Mall? Lihat di TV, Bapak. Ya, itu punyanya siapa? Punyanya Bapak Hoirul Tanjung. Yang mana Bapak Hoirul Tanjung itu dulunya anak miskin karena rajin membaca, akhirnya menjadi orang sukses dan sekarang menjadi termasuk orang kaya di Indonesia. Jadi pesan Bapak hari ini banyak-banyak membaca. Jangan apa? Jangan terlalu banyak bermain HP karena bermain HP itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Nah, itulah pembelajaran hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum diakhiri, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Wildan ya. Silakan para ibu dan
Bapak Ibu semua ya. Yang mau memberi komentar silakan. Siapa yang mau komentar silakan. Nggak ada. Saya Pak. Oh iya, Bunda Rahma silakan. Ya, Pak Wildan secara keseluruhan udah bagus sekali Pak, apalagi di tingkat SD ya Pak Wildan itu. Ya, Tadi Bu. menerangkan dengan infografis, jadi menurut saya itu akan lebih dipahami oleh peserta didik. Terus tadi menjelaskan makna hijrahnya itu dengan analogi pindahnya rumah itu juga bisa apa namanya bisa memudahkan peserta didik untuk memahami materi dari Pak Wildan. Hanya mungkin tadi satu yang saya perhatikan di pertanyaan apa ya tadi di persepsi itu kurang mengaitkan antara materi yang sudah dengan materi yang akan disampaikan. Itu saja Bapak. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Bunda Rahma ya. Ya, ada yang lain? Nggak ada? Baik, Bu Guru Pamong, Bu Dr. Anda Aja Hidrolema, monggo. Ya, terima kasih Pak Dr. Johar. Ini Pak Wildan ini ya bagus ya. Ini Bapak sendiri nih. eh Bahasa ibunya, bahasa ibunya untuk anak kelas SD kelas berapa Empat, tadi Pak? kelas 4, Bu. Kelas 4 itu masih eh, banyak menggunakan bahasa ibu. Tapi karena di sini mungkin peserta didiknya Sunda semua bisa ya. Nggak tahu Pak Johar paham nggak dengan bahasa Sunda? Kayak lagunya tadi saya juga nggak paham itu isinya, tapi sepertinya hampir sama dengan lagu 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 Jawa yang Ya. apa ya masih ingat nggak Pak Johar lagunya? Tangane sedeku apa lupa apa ya itu. Mirengake Bu Guru menawa didangu. Jadi tangannya sedeku Ya. mendengarkan Bu Guru barangkali eh, didangu diberi nasihat diberi itu. Hampir sama sih sebenarnya. Ya, Bu, sama, Jadi Bu. bahasa Sundanya masih sangat medok ya. Jadi eh, benar tadi di kegiatan awal itu kurang ada persepsi. Kemudian bagus ada analog, kemudian pengelolaan kelasnya udah bagus, adaptabilitasnya bagus, pemanfaatan sumber belajarnya juga bagus. Tadi buka buku, jadi memanfaatkan karena memang peserta didik kelas 5, kelas 4 itu masih ini ya, perlu di banyak literasinya. Jadi buku sumber belajar itu harus dimanfaatkan. Memang kalau udah SMP, SMA itu kita sudah peserta didik sudah lebih mandiri, kita minta untuk mengakses, mencari sumber belajar yang lain itu sudah bisa. Tapi ketika anak kelas 4 itu memang masih harus dituntun ya, masih harus dibimbing dan dengan memanfaatkan sumber belajar tadi bagus itu Pak. Kemudian apa ya, hampir hanya kurang hot aja. Kemudian tadi soalnya tidak soalnya sifatnya evaluasinya individual ya Pak ya. Ya, Bu. Ya. Jadi yang di apa untuk presentasi untuk kolaborasinya itu yang masih agak kurang nampak di situ. Ya, hanya itu masukan dari saya. Ya. Silakan Pak Baik. Dr. Johar untuk Ya, baik. ditambahi. Terima kasih Ibu Dr. Anda Haja Latifah MSI ya, Ibu Guru Pamong yang sudah beri masukan ya. Ya, saya kira secara memang sudah cukup bagus ya, cuma